Allah Azza wa Jalla Maha memberikan rezeki. Apakah seseorang yang berada di rumah tidak diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah seseorang yang tidak memiliki pekerjaan tidak diberi rezeki oleh Allah Azza wa Jalla? Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengarkan sebuah kisah. Kisah ini berjudul Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kisah. Hiduplah seorang pemuda yang bernama Abdurrahman, memiliki adik bernama Abdurrahim. Abdurrahman tumbuh dengan bimbingan dari orang tuanya sehingga dia sukses dalam pendidikan dan karirnya, dan dia tumbuh menjadi ustadz yang dikenal oleh banyak orang. Sementara Abdurrahim, dia adalah seorang anak yang saleh, sama dengan Abdurrahman, masuk ke dalam pesantren, namun nasib tidak mengakibatkan dia menjadi orang yang sukses seperti kakaknya Abdurrahman. Suatu hari Abdurrahim berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dia mencoba untuk melamar pekerjaan agar dia mendapatkan rezeki. Dia paham Allah yang memberikan rezeki. Singkat cerita, dia mendapatkan suatu pekerjaan di mana pekerjaan itu ternyata berhubungan dengan keuangan, perbankan, asuransi yang menganut unsur riba. Langsung saja hal itu membuat hatinya gelisah, hatinya sedih. Makanya Abdurrahim pergi ke satu tempat, meninggalkan perusahaan tersebut, berjalan menuju pulang. Mau pulang pun Abdurrahim tidak memiliki apa-apa, hanya berjalan kaki dan tidak memiliki makanan. Akhirnya Abdurrahim memutuskan diri untuk pergi ke masjid. Setelah berada di masjid menjelang sholat zuhur, Abdurrahim berwudu dengan sempurna dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Dia menunggu waktu azan zuhur. Setelah sholat 2 rakaat, dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, Ya Razzaq, Ya Dzul Quwwatil Matin. Ya Allah yang maha memberi rezeki, Allah yang memberikan rezeki kepada siapapun, Allah menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Maka Abdurrahim pun menghiasi dirinya di dalam masjid dengan amal-amal saleh, membaca Al-Quran sehingga menunggu waktu azan. Setelah azan zuhur berkumandang, dia pun melaksanakan salat 2 rakaat, salat qabliyah zuhur. Salat zuhur pun dilaksanakan. Abdurrahim dalam keadaan lapar dan dia tidak tahu bagaimana konsep rezeki itu sebenarnya. Dipandanginya di luar masjid orang hiruk pikuk, lalu lalang, berikhtiar mencari rezeki. Dan sekarang dia tidak memiliki daya dan upaya. Dia tidak memiliki skill yang bisa menghasilkan uang dalam bentuk rezeki yang dituangkan dalam sebuah makanan mengisi kekosongan perutnya. Yang tadi pagi dia hanya memakan sebuah pisang goreng, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 1 siang. Abdurrahim melanjutkan amalannya dengan membanyak baca Al-Quran, memurajaah hafalannya selama dia di pesantren dulu. Hafalan yang sudah lama tidak dimurajaahnya kembali dimurajaahnya.
waktu dari zuhur hingga asar. Asar, azan berkumandang, Abdurrahim lanjutkan sholat berjamaah. Abdurrahim belum keluar dari masjid, tetap beriktikaf di masjid tersebut hingga pada sore harinya dia menutup amalannya dengan zikir petang. Lalu dia banyak bermunajat pada Allah Azza wa Jalla. Waktu berlalu, senja pun mulai tiba, azan maghrib berkumandang. Dia tetap melaksanakan sholat dan belum seteguk air pun dan sesuap makanan pun yang memasuki kerongkongan Abdurrahim. Ba'da maghrib, seorang pegawai di perusahaan swasta menyapa Abdurrahim. Dan sepertinya pegawai ini ingin kenal Abdurrahim lebih dekat. Dan Abdurrahim tidak ingin dikenal oleh siapapun. Sangat antusias pegawai ini ingin mengetahui Abdurrahim datang dari mana dan hendak kemana. Abdurrahim mengatakan rumahnya tidak jauh dari masjid ini, sekitar 2 atau 3 kilo. Maka perkenalan pun berlangsung, cerita demi cerita pun mengalir di antara dua insan ini, sehingga sholat isya pun berkumandang. Azan isya pun berkumandang, sholat isya pun dilaksanakan. Abdurrahim setelah melaksanakan sholat isya berjamaah, lalu sholat sunnah rawatib, dia sudah mengingatkan diri untuk kembali pulang. Dan dia meyakini memang hari ini dia belum berhasil mendapatkan sedikit pun uang dan belum berhasil mendapatkan rezeki dari Allah Azza wa Jalla berupa makanan dan minuman. Setelah salam pertama dan salam kedua di sholat sunnah rawatibnya, maka seorang lelaki karyawan swasta di perusahaan terkenal tersebut menyalami Abdurrahim dengan memberikan uang 100.000. Abdurrahim terkejut. Kenapa Bapak memberikan uang kepada saya? Saya bukan orang fakir. Saya bukan orang miskin. Saya bukan anak yatim. Saya bukan orang yang pantas untuk diberikan sedekah. Tubuh saya masih kuat. Orang ini tidak mau berkata sepatah kata pun. Dia hanya berkata, mohon terima uang ini. Hanya itu kata yang diberikannya. Maka Abdurrahim pun terkejut. Dan pemuda lelaki seorang karyawan swasta tersebut berlalu cepat pergi dari pandangan Abdurrahim. Maka Abdurrahim pun menerima uang 100.000 ini dalam keadaan terdiam. Abdurrahim lalu tersungkur sujud kepada Allah SWT. Ya Allah, ya Razak, ya Dzul Quwwatil Matin. Aku telah meninggalkan dunia riba, dunia haram. Aku menuju kepada syariat-Mu untuk mendapatkan rezeki yang halal. Dengan aku bertawakal kepada Engkau ya Allah, bermunajat kepada Engkau, Engkau telah mengantarkan rezeki kepada aku pada hari ini dengan uang 100.000.